Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai uh, bentuk bumi. Apakah bentuk bumi, yaitu perspektif Al-Quran, adalah berbentuk datar ataukah berbentuk bulat? Ya. Kenapa hal ini kami bahas? Mungkin sebagian orang mengatakan, ya ini sudah perkara yang sudah ini ya. Sebagian orang mengatakan ini sudah lewat, ini persoalannya. Tapi kalau kita perhatikan ya, sejak perkara ini terjadi pada awal seperti zamannya Imam Qurtubi ya, yang mana beliau pada saat itu di dalam tafsirnya ya, yaitu memprotes pernyataan orang-orang yang menyatakan bahwasannya bumi bulat ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian beberapa abad berikutnya muncullah pernyataan-pernyataan seperti dari Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Hazm ya, yang menyatakan bahwasannya bumi itu bulat berdasarkan ijma' gitu. Nah, ternyata hal ini muncul lagi ya. Muncul lagi saat ini sekitar tahun 2014-15 ya, muncul itu apakah bumi datar atau bulat, yang kemudian yang kaum yang menyatakan bumi itu datar adalah disebut kaum flat earth ya, bumi datar. Nah, yang ini ternyata pendukungnya bukan saja dari non-muslim, tapi juga orang-orang muslim juga ikut mendukungnya, yang kemudian memunculkan kembali zahir-zahir nas yang menyatakan bahwasannya bumi itu datar. Kemudian terjadilah lagi muncul perbincangan bumi itu apakah datar ataukah bulat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan ternyata sampai kalau tidak salah saya lihat 2021, bahkan kemarin ya 2022 atau 2022 lah, adanya sebagian video membahas ya dari beberapa ustadz ya yang ternama mengenai apakah bumi itu datar ataukah bulat. Nah, kita akan membahas ini. Kenapa kok jadi penting juga? Ini juga jadi bahan pembelajaran karena hal ini menjadi perdebatan terus menerus ya, termasuk di kalangan kaum muslimin yang perdebatannya itu sampai menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tentu kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya, tentu pasti nanti ada yang ya kategori salah, kategori benar. Kemudian yang menganggap dirinya benar akan berpandangan yang salah itu ya sesat. Entahkah yang dimaksud yang salah itu adalah yang berpandangan bumi itu bulat, ataukah yang berpandangan bumi itu datar. Nah, karena hal ini juga penting ya, jangan sampai akhirnya nanti sesat menyesatkan seperti itu ya. Kita mau lihat dulu apakah masing-masing pihak ini mempunyai hak untuk mengatakan hal tersebut ya, berdasarkan pernyataan yang didasarkan pada Al-Quran maupun Sunnah. Nah, saya tunjukkan sebelumnya ya, saya sudah baca ini sebuah makalah tulisan dari Dr. Al-Ustadz Dr. Raihanul Bahrain ya. Beliau seorang ustadz ya dari lulusan Ma'had Al-Ilm Jogja ya, kalau tidak salah Jogja, yang mana beliau adalah sekaligus dokter spesialis patologi klinik. Ini ya, saya print. Nah, ini dia judulnya, apakah bumi bulat bola atau datar menurut pandangan syariat. Nah, dia di sini bagus ini kalau apabila ada saudara yang mau membacanya, silahkan dikunjungi ini di situsnya, websitenya muslim.org
muslim.or.id ya, muslim.air saya lupa juga apa nih, muslim ya, dia muslim dot air or.id, muslim.or.id ya. Itu nanti tulis saja apakah bumi bulat, bola atau datar menurut pandangan syariat. Dan beliau tulis ini makalahnya ya tanggal, atau dia upload pada tanggal 29 April 2021. Ya, sekitar hampir sudah mau masuk 3 tahun ya. Kalau masuk April ini sudah 3 tahun. Karena sekarang adalah tahun 2024. Nah, apa saja sih dasar yang disampaikan? Yang pertama, kita dari dasar orang yang kaum muslimin yang berpendapat bumi itu bulat menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Yang jelas pendapat mereka ini ya secara zahir nampak sekali sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Seperti wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, dalam surat Al-Ghashiyah ayat 20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Sehingga di sini kata dihamparkan berartinya datar ya. Begitu juga mungkin dalam ayat yang lain ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 19 wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Jadi di sini ya berdasarkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau adalah ahli tafsir, beliau mengatakan wa huwa yaruddu ala man za'ama annaha kal qurrah. Dan ayat-ayat tersebut maksud tadi ya, penjelasan-penjelasan tersebut atau ayat-ayat tersebutlah merupakan bantahan bagi orang yang menyangka atau menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ya, bulat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, tapi sebentar, ternyata orang-orang yang menyatakan bumi itu bulat, mereka jawabnya lain lagi. Mereka mengatakan tidak ada yang bertentangan antara ya pernyataan bumi itu bulat dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Karena ayat-ayat tersebut dia kembali lagi dia membicarakan adalah perspektif, yaitu mengenai penghamparan ini penghamparan bumi ini untuk ditinggali ya. Dan itu lebih pada permukaan bumi. Sehingga mereka ya setidaknya menyatakan ya, sebagian mereka menyatakan penghamparan ini adalah penghamparan yang mutlak. Maksudnya apa penghamparan mutlak? Yaitu bila seseorang melakukan perjalanan dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan ke ujung utara ya, atau melintang mungkin barat laut ke barat laut ya, barat laut ke tenggara, atau barat daya ke timur laut misalnya ya, maka tidak akan pernah namanya melihat batasan yang ada kecuali semua permukaan bumi itu terlihat datar. Dan tidak ada mungkin bisa terlihat datar, semua permukaan bumi datar dan terbentang itu kecuali dalam bentuk bulat. Begitu. Nah, seperti ini bantahan mereka seperti ini yang memiliki perspektif bahwasannya bumi itu bulat. Lantas setelah menjelaskan ini, kaum yang menyatakan bumi itu bulat berdasarkan perspektif Al-Quran, mereka pun juga menyatakan ada kok dalil-dalilnya
di dalam Al-Quran bahwasannya bumi itu bulat. Mereka berpegangan pada ayat Al-Quran yaitu surat Az-Zumar ayat 5 ya, yang mana berbunyi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dialah Allah yang yukawwir ya. Yukawil yang menggulung. Kawara yang menggulung atau menutupkan atau menggilirkan ya. Menggulung ya, lebih cocok menggulung ya. Menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam. Kata kawara yukawiru, mukawwarah ini artinya maksudnya adalah menutup satu dengan yang lain dengan cara apa? Digulung. Sebagaimana orang menggulung imamah di kepala. Ya. Sehingga hal ini lagi menyatakan perspektif bumi itu adalah bulat. Bahwasannya digambarkan di sini, dipermisalkan di sini bahwasannya malam itu digulung atas siang seperti digulungnya kain di atas sesuatu yang bulat. Karena kata kawara yukawiru, takwir itu menggulung itu terjadi pada medan yang bulat. Jadi pada medan yang bulat. Sehingga ini menurut perspektifnya ini sudah tidak mungkin langit maksud kami malam dan siang itu digulung di atas permukaan. Perhatikan, di atas permukaan bumi, kecuali terjadinya penggulungan itu kecuali permukaan bumi dalam keadaan bulat. Sebagaimana bulatnya kepala. Nah, seperti itu. Namun yang dari pihak menyatakan bumi itu datar, mereka berpendapat lain lagi. Mereka mengatakan, iya, tidak ada masalah. Tidak masalah itu tentang makna menggulungnya. Jadi mereka bilang, sebuah ini, misalnya ini datar ya. Ini adalah permukaan bumi yang datar. Kemudian bola langit ini dalam setengah bola langit begini, di sini nih berputarnya malam dan siang bergantian di atas bola langit. Di atas ini kubah langit tersebut. Jadi bagaimana? Ternyata masing-masing pihak bisa menggunakan ayat ini untuk mendukung pendapatnya masing-masing. Ya, untuk mendukung pendapatnya masing-masing. Lah, jadi bagaimana ini? Coba kita perhatikan dari ayat-ayat tadi ya, dan juga dari pendalilan masing-masing pihak. Kita akan melihat adanya sesuatu yang ternyata ketika dibawa lari ke sini bisa, dibawa lari ke sana bisa. Yang ini berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, misalnya tentang pengharaman daging babi, pengharaman bangkai ya, pengharaman kemudian khomer miras, kemudian kewajiban sholat 5 waktu kah, atau kewajiban haji, apalagi ya, tentang haramnya syirik. Itu tidak ada namanya perbedaan pendapat, semua satu, tidak ada. Tetapi kenapa kok seperti yang ini ada begitu? Nah, bukan hanya tentang permasalahan bumi bulat atau datar, ini pun ada dalam ayat lain yang mana orang memahaminya itu terjadi dua pendapat. Seperti kata al-quru. Ya, quru. Yang quru yang di dalam Al-Qur'an, makna quru itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makna quru itu adalah haid itu sendiri, dan ada makna quru itu yang dipahami adalah toharah, tohrun ya, dalam keadaan suci, tohrun kalau tidak salah, tohrun suci. Yang ini berkaitan tentang masa idah. Apakah masih ada dihitung ketika selesai haid, ataukah
selesai masa sucinya, begitu misalnya. Itu hitungannya suci atau haidnya. Jadi hitungannya seperti itu. Ini terjadi perbedaan pendapat. Begitu kata sa'idan, thayyiban. Sa'id, apa sa'id itu thayyiban yang bagus? Nah, ini terjadi lagi perbedaan pendapat. Apakah tanah saja, apakah termasuk debu-debunya atau yang lainnya? Wallahu taala alam bisawab ya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Kenapa bisa begitu? Nah, termasuk juga ini saya tambahkan lagi dalam hadis Nabi SAW misalnya, la yusalliyanna ahadukum la yusalliyanna ahadukum salat al-asr ya, kalau nggak salah, illa fi bainil quraidah. Ya, yang artinya artinya saja ya, yang artinya janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Masih ingat kan ini tentang kejadian ini? Ternyata pada saat itu para sahabat memahami semua. Oh, nanti sholatnya di Bani Quraidah. Artinya kita sholat asar di Bani Quraidah. Sudah berangkat pasukan akan menyerang Bani Quraidah. Ya. Namun ternyata mereka tidak bisa menepati waktu. Yaitu mereka tidak bisa sampai di Bani Quraidah pada waktu asar. Sedangkan pada saat itu sudah mau ganti ke maghrib, begitu kan. Misalnya sudah mau habis waktu asar. Akhirnya terpecah jadi dua. Ada yang mengatakan, jangan. Rasulullah mengatakan, jangan sholat salah seorang di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Janganlah sholat asar salah seorang di antara kalian kecuali Bani Quraidah. Yang lain mengatakan, maksud beliau itu adalah cepat-cepat. Nah, sekarang kan kita belum sampai di Bani Quraidah. Sedangkan waktu sholat asar sudah mulai habis. Sedangkan kita diperintahkan untuk sholat pada waktunya, yaitu tidak keluar dari waktunya. Terpercayalah pendapat ini. Dan mereka jalan masing-masing dan tidak ada satupun yang saling mencela pendapatnya masing-masing. Coba perhatikan, ini ternyata memahami terjadi dua pendapat. Dan para sahabat pada saat, padahal ini masalah penting, masalah agama, dan mereka tidak terpecah. Ya. Yang mana yang tadi, nanti sholatnya di Bani Quraidah saja, sholat asarnya, walaupun sudah masuk waktu maghrib ya. Ini ya memahaminya secara zahirnya atau secara tekstual. Tapi yang lain lagi, tidak, yang dipahami itu adalah Rasulullah memerintahkan kita supaya cepat. Sehingga pada saat itu tidaklah mengapa kita sholat asar duluan, karena sudah takut waktunya habis. Akan masuk waktu maghrib, sehingga kita tidak sholat pada waktunya. Nah, makanya tetap sholat asar, kemudian kita lanjutkan ke Bani Quraidah. Ini adalah disebut kelompok yang kontekstual misalnya. Nah, kok kenapa bisa begitu? Iya ada. Jadi Quran dan Sunnah itu ya, dia ada yang disebut dalil-dalilnya itu qat'i, qat'iyud dilalah sama zanni ad-dilalah. Jadi qat'i ad-dilalah itu, qat'i itu artinya pasti, ad-dilalah pasti penunjukannya, seperti haramnya daging babi, haramnya khamr, haramnya mencuri, haramnya berzina, haramnya syirik misalnya. Kemudian zanni dilalah, yaitu masih tidak pasti sifat penunjukannya, seperti tadi, apakah kata quru itu adalah hitungan haidnya, ataukah hitungan quru tadi adalah ketika wanita telah suci, ya, itunya. Nah, begitu juga seperti tadi, sahabat tadi juga, apakah yang dimaksud tadi adalah sholat asarnya harus mau nggak mau, sampai mau nggak sampai, cepat atau lambat tetap di Bani Quraidah, ataukah yang dimaksud tadi adalah tetap sholat asar, bagaimanapun tetap sholat asar, karena yang dimaksud Rasulullah adalah bersegera, bukan semata-mata sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, jadi di sini
Begitu juga apa yang terjadi dengan pembicaraan permasalahan bumi bulat dan bumi datar. Maka ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ya, ini mengenai bumi datar dan bumi bulat itu masuk kategori yang zonni ad-dilalah. Jadi tidak tegas. Sehingga kalau dia zonni dilalah ya, maka walaupun betul ya, nanti ada yang benar. Apakah yang benar itu bumi itu datar ataukah bumi bulat? Pasti salah satunya ada yang benar ya. Cuman masalahnya karena hal ini yang kedua adalah hal ini bukan masalah agama. Perhatikan, ini bukan masalah agama. Karena ketika Allah menjelaskan tentang Allah melampakkan bumi atau Allah menjadikan pergantian siang dan malam itu seperti gulungan, ya, saling menggulung antara malam dan siang. Tujuannya bukan untuk membahas tentang geografi atau astronomi, ya, tidak. Tapi walaupun silakan Anda kalau mau pakai itu nggak masalah, pakai ilmu pengetahuan nggak masalah. Tapi jangan sampai salah pakainya, sehingga orang mengira kesalahan ini terjadi dari Al-Quran, padahal tidak, bukan seperti itu ya. Itu hati-hati, terutama yang membahas ijazul ilmi, tentang ijazul ilmi yaitu mujizat ilmu fil Quran wa sunnah, di dalam Al-Quran dan sunnah. Itu hati-hati, jangan sampai nanti jatuhnya malah cocokilogi. Itu hati-hati, harus yang sudah pasti gitu ya. Nah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ya memberi gambaran tentang melapangkan bumi, kemudian membuat antara ini pergantian malam dan siang seperti gulungan begitu? Tujuan apa? Tujuannya adalah tujuan utamanya adalah untuk mengajak berpikir, mentadaburi ya, apa yang telah Allah ciptakan, apa yang rizki dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, berupa misalnya hamparan bumi, sehingga kita gampang beraktivitas di atasnya. Bahkan dalam ayat yang lain seperti permandani, yang mana dengan permandani kan enak, empuk ya, tidak kasar di bawah, tapi dalam keadaan tenang begitu. Sebagaimana ditancapkan gunung-gunung sebagai penahan seperti itu. Ini kan menunjukkan lagi apa? Supaya kita ini bersyukur. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa melakukan seperti ini, yang bisa menghamparkan bumi ini menjadi nyaman, yang bisa ini mempergantikan siang dan malam seperti menggulung. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak pantas Allah baginya sekutu dalam peribadatan. Tidak pantas bagi Allah itu sekutu. Dan itu menunjukkan yang berhak hanya disembah hanya Allah, karena Dia yang hanya mampu memberikan segala nikmat ini, bukan sembahan-sembahan yang batil yang selainnya. Ya, sehingga di sini adalah temanya di sini kembali lagi yaitu tauhid, begitu. Karena ya kalau mungkin temanya bukan itu, bisa jadi ya yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak temukan di dalam di dalam Al-Qur'an itu tentang pembahasannya matahari yang bulat, bulan yang bulat, atau bintang-bintang. Kita tidak mendapatkan ya. Padahal nyata sekali kita bisa lihat ya ke langit, matahari bulat, bumi itu bulat. Coba perhatikan. Tetapi kita tidak temukan tentang pembahasan bumi bulat, matahari bulat, begitu juga bulan bulat, nggak ada kan? Kenapa? Karena yang penting adalah untuk mengingatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ya jawabannya adalah siapapun yang berpendapat entahkah itu bumi datar, entahkah bumi itu bulat, tidak ada yang sesat. Mereka tetap mukmin, berhak untuk masuk surga.
Jadi kalau jangan dibilang oh orang aneh itu, orang gila, biar saja. Sekarang tetap ibadah, tetap muslim, tidak ada yang sesat, tidak ada yang kafir, ya. Yang utama adalah tetap menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sebenarnya hal itu tidak masuk dalam ranah agama, ya. Jadi tujuannya tadi adalah untuk tadabbur akan kebesaran Allah, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Menurut Anda, saya ya, apa menurut Anda bumi itu? Saya. Ya udah. Artinya saya tidak menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan saya, tidak masalah. Menurut saya bumi ya bulat. Apa dasarnya? Ya kenyataannya aja. Bagaimana dalil-dalil? Boleh-boleh saja pakai dalil-dalil tadi, ya. Boleh-boleh saja. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik ya. Saya sudah temukan ini 2013 tulisannya. Penulisnya ini adalah salah seorang dosen yang bernama Abdul Wasi' bin Yahya Muhammad. Siapa nih nama belakangnya ya? Ma'zabi ya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Saya tidak menemukan yang ininya ya, khotnya, syakalnya. Jadi salah satu universitas di Saudi ya. Aduh, ini enggak. Saya enggak print anunya, apa namanya? Covernya. Ya. Ini beliau menulis sebuah judul Jaryani Syams wal Ard wa karwiyatuhuma fi daw'il kitabi was sunnah wal haqa'iq al ilmiyah. Jadi di sini judulnya adalah berjalannya atau bergeraknya, berjalanlah ya, lebih cocok, matahari dan bumi serta bulatnya matahari dan bumi tersebut juga berdasarkan di dalam kitab, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, dan hakikat-hakikat ilmiah lainnya. Ya. Nah, di sini ada sebuah hadis, sebuah asar maksudnya, yaitu dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini di dalam kitabnya Al-Asbahani ya, Al-Asbahani. Ini mana kitabnya? Namanya Kitab Abu Abdullah Al-Zahid Sabit. Ini dalam tulisannya ya, dalam nukil hadis-hadis yang pernah dia telah kumpulkan atau riwayat-riwayat asar yang dia telah kumpulkan. Jadi menurut penyusun yaitu Dr. Abdul Wasi' bin Yahya, beliau mengatakan riwayat ini ya, setelah dilakukan pengkajian terhadap sanadnya ya, maka riwayat ini mempunyai dua jalur yang akhirnya menghasilkan riwayat dua riwayat tersebut ya menjadi saling menguatkan sehingga statusnya adalah sanadnya hasan. Kalau sanadnya hasan boleh diambil, diterima karena dia masuk bagian daripada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sahih. Karena riwayat yang bisa diterima itu dua, yaitu sahih sama hasan. Ya. Entahkah sahih li zatihi atau sahih li ghairihi, entahkah hasan li zatihi atau hasan li ghairihi. Jadi bisa diambil. Nah, riwayat ini mengenai ya, salah seorang dari kaum muslimin mendatangi Abdullah ibnu Abbas. Dia bertanya tentang ayat yang berbunyi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yanzilul amru bainahunna. Ya, ini surat At-Tolak ya. Surat At-Tolak ayat 12. Dia tanya, yang artinya ayat ini, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan begitu juga bumi diciptakan seperti itu, yang berputar, yang turun perkara itu, urusan itu, perintah tersebut, suatu perkara yang turun, suatu perkara di antara ini ya, bumi dan langit tersebut.
Orang ini yas'alu salasa marat, tanya sampai 3 kali. Bertanya, mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Tapi falam yarudda alaih syai'ah. Tetapi Ibnu Abbas tidak menjawabnya sedikit pun. Hatta idza khafa anhun nas. Sehingga manusia pada saat itu merasa takut. Ada apa ini? Qala lahu rajul, maka Ibnu Abbas berkata kepada orang yang bertanya tadi kepada beliau, ma yamna'uka an mohon maaf, orang yang bertanya tadi tanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, ma yamna'uka an tuji bani, ma yamna'uka an tuji bani, apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku? Maka akhirnya berkata Ibnu Abbas, ma yu'minuka in akhbartuka an takfur, aku tidak merasa aman, sungguh tidak ada rasa aman ya bagimu, tidak ada rasa aman bagimu jikalau aku kabarkan berita tersebut, yaitu tafsir ayat tersebut, takutnya kamu apa? Antakfur, kamu nanti menjadi kufur, yaitu menjadi kafir. Qal, orang itu mengatakan, akbilni, sudah, sampaikan saja, artinya tidak masalah, apa yang Anda sampaikan saya terima. Karena kenapa? Abdullah Ibnu Abbas adalah ahli tafsir Quran. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sama'un tahta ard wa ard fawqas sama, langit di bawah bumi, bumi di atas langit. Kebalikan ya, langit di bawah bumi, bumi di atas langit. Mutawiyat ba'duha fawqa ba'din, kemudian saling melipat antara langit dan bumi itu semuanya, satu dengan yang lainnya. Yadurul amr bainahuma, dan berputar urusan atau perkara di antara itu semua, antara langit dan bumi tersebut. Kama yaduru hadzal jardan, sebagaimana berputarnya alat tunun ini, alat tenun ya. Dia alat tenun biasa panjang begini, kemudian tengahnya putar. Alladzi yaduru bi ghazal alaih, yang mana ghazal yang mana berputar juga ghazal, yaitu gulungan benang wol misalnya, gulungan benang wol yang bulat itu di atas tali tenun, yang ikut berputar dengan berputarnya porosnya tadi, dengan berputarnya alat pemintal tadi, maka gulungan wol ini berputar juga bi ghazali alaih, dengan berputar di atasnya juga. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat ya, diibaratkan, jadi ini ada alat pemintal, kemudian ini ada hasil pintalan ghazal. Hasil pintalan bentuknya apa? Bulat kan. Nah, Ibnu Abbas yang mana kalau alat pintalan ini tenunan ini ya, alat pintal ini berputar, maka berputar juga bola tersebut, ghazalnya itu, yang gulungan benang tersebut atau gulungan wol tersebut. Nah, kita perhatikan Ibnu Abbas mengatakan langit di bawah bumi, bumi di atas langit. Itu artinya apabila seorang berdiri di kutub selatan, maka seolah-olah terlihatlah langit itu di bawah dan bumi itu di atas. Sebagaimana kalau dia berada di kutub utara, maka yang dia lihat bumi di bawah, langit di atas. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bulatnya bumi, karena dikatakan tadi ghazal yaitu alat wol, benangan wol ya, itu kan bulat, nah berputar. Sehingga di sini ada dua hal yang dipahami, bukan hanya menunjukkan bulatnya bentuk bumi, tetapi juga berputarnya bumi pada porosnya. Jadi dua hal. Nah, kenapa tadi Ibnu Abbas sampai tidak mau menerangkannya kecuali setelah dipaksa? Karena kenapa? Pada saat itu menerangkan adanya surga dan neraka itu lebih mudah dibandingkan menerangkan bumi itu bulat. Nah, maka dari itu Al-Quran datang dengan ayat-ayat
ketika membahas tentang bentuk bumi ini dengan tidak tegas. Agar apa? Supaya hidayah itu gampang diterima. Coba, andai kata Al-Quran tegas, misalnya bumi itu bulat, tentu pada saat itu orang akan terhalang dari keimanan. Agak susah. Padahal kita disuruh menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan otaknya seseorang, akalnya sampainya. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menurut pendapat kami ya, yang menurut pendapat kami benar salahnya ya bisa ya, benar salahnya ini ya ada mungkin ya. Tapi ini menurut pendapat kami ini pun belum pasti ya. Yang artinya apa? Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujah-hujahnya dalam keadaan seperti ini, sehingga bisa diterima oleh setiap kaum, bisa diterima di setiap zaman. Jadi orang yang mengatakan bumi itu datar, dia bisa mengimani tersebut, dan orang yang mengimani bumi bulat, dia juga bisa mengimani Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita. Intinya adalah tidak ada yang sesat, baik yang menyatakan bumi datar maupun yang menyatakan bumi bulat. Semuanya beriman dan berhak masuk surga bagi yang taat. Yang jelas bagi yang mukmin. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.